Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang cara kerja di kebun anggur Tuhan. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Pada hari ini kerajaan Allah digambarkan dengan seorang tuan rumah yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat sedinar sehari, mulailah mereka bekerja. Ada yang mulai dari pagi hari, ada yang mulai di tengah hari, ada yang baru kerja pada sore hari. Di akhir jam kerja, semua mendapat imbalan yang sama, yaitu sedinar. Mereka yang bekerja mulai dari pagi atau siang memprotesnya karena menganggap hal tersebut tidak adil. Protes ini kemudian ditanggapi oleh tuan itu dalam sebuah pernyataan bahwa tadi telah bersepakat tentang sedinar sehari, dan dengan demikian hal tersebut menunjukkan kemurahan hati terhadap mereka yang datang belakangan. Apa yang bisa dimaknai dari sabda Tuhan hari ini? Yang pertama, tentang kesepakatan. Pada dasarnya ujung dari pengabdian kita adalah kerajaan Allah. Itu ujung yang hendak kita capai. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, bukan soal materi, tetapi disebutkan dalam Paulus menjadi soal kebenaran, kedamaian, dan sukacita dalam Roh Kudus. Berarti ukuran kerajaan Allah bukan material. Oleh karena itu tidak ada perbandingan, karena ukurannya bukan material. Perbandingan hanya untuk dunia. Di surga ukurannya sama. Itu sebenarnya bisa mengatakan hal yang demikian. Oleh karena itu, bekerja di kebun anggur Tuhan, entah menjadi apapun, atau dalam kontekstualnya misalnya entah menjadi kaleng, korwil, ketua seksi, DPH, ataupun apa namanya, hanyalah sebuah peran supaya semua proses menjadi benar, menjadi damai, dan menjadi bersukacita. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi apapun tugasnya itu hanya peran saja. Ujungnya yaitu supaya semua orang mengalami kebenaran, kedamaian, dan sukacita. Tidak ada perbedaan nilai jabatan yang menyebabkan perbedaan nilai upah. Jadi kalau sudah DPH upahnya lebih gede, itu ukuran duniawi. Sementara dalam konteks kerajaan Allah tidak ada seperti itu. Karena upah sama, maka tidak ada perbedaan nilai gengsi. Jadi kadang-kadang kan orang, kalau sudah jadi ini menjadi lebih bergengsi daripada jadi itu. Padahal tidak ada sedinar juga. Yang ada hanyalah sebuah tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan. Itulah yang mesti penting untuk kita maknai. Integritas seorang pekerja di kebun anggur Tuhan adalah kesepakatan dirinya dengan Allah sendiri. Oleh karena itu perlu pelantikan untuk mengingatkan. Jadi pelantikan itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebenarnya untuk mengingatkan bahwa tugas ini pada dasarnya adalah antara aku dengan Allahku. Maka pelantikannya itu biasanya di gereja, supaya orang itu ingat. Demikian juga misalnya dalam perkawinan kan. Perkawinan itu juga di gereja, supaya orang ingat janji ini bukan janji biasa, tapi ini janji di hadapan Tuhan, atau janji aku dan kamu dengan Tuhan. Kesepakatan ini diucapkan secara pribadi, memang secara pribadi,
tetapi kemudian diteguhkan oleh gereja. Maka penting memaknai bahwa kenapa kok upah sedinar sehari? Karena di dalam konteks ini tidak ada perbedaan nilai upah akibat tidak ada perbedaan tentang gradasi jabatan. Sebab di dalam konteks kerajaan Allah semuanya hanya yang diperlukan sebuah tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan. Sekarang mari kita melihat khusus tentang sedinar. Sedinar adalah upah yang cukup di waktu itu ya. Tidak kurang juga tidak terlampau berlebih. Itulah jaminan hidup yang ditawarkan Tuhan. Manusia bekerja, Tuhan memenuhi kebutuhannya. Dengan membayar di akhir pekerjaan, sebenarnya Tuhan memberi bukti, bukan ingkar janji. Karena Tuhan itu mencukupkan, yang dibutuhkan adalah bekerja dengan ikhlas. Ikhlas berarti menerima yang diberikan oleh Tuhan dan tidak menuntut di luar kesepakatan, sekaligus tidak menuntut penghargaan atas jasa karena telah lebih dahulu bekerja. Kan bisa seperti itu. Kenapa aku ini kok hanya sedinar, padahal bekerja mulai pagi? Mestinya kan aku dibalas jasanya lebih. Ini kan orang menuntut tentang balas jasa. Dalam konteks sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan, kadangkala kita tergoda untuk ini, untuk iri hati karena merasa tidak berada di tempat yang bergengsi, atau kita mudah emosi karena merasa telah bekerja lebih keras daripada orang lain. Bisa jadi kita lantas patah semangat karena kurang mendapatkan apresiasi. Injil hari ini mengingatkan kita untuk mengejar kerajaan Allah, bukan pertama-tama kepenuhan material, kepuasan batin, ataupun kelegaan spiritual. Semuanya itu meskipun itu sifatnya spiritual, ternyata hanya dalam konteks material. Kerajaan Allah terjadi pada kita yang mau setia pada kesepakatan dengan Allah sendiri. Maka kesepakatan itu membuat kita mengerti kenapa mesti sedinar. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga tentang murah hati. Kita melihat bahwa untuk bisa bekerja di kebun anggur, pertama-tama adalah undangan dari tuan rumah, bukan inisiatif pribadi karena memiliki keahlian ini atau itu. Ini yang penting juga mesti disadari. Semuanya adalah inisiatif dari pengundang. Tuan rumah yang belusukan pada pagi, siang hari, dan sore hari. Ia mengundang semua orang untuk ikut ambil bagian tanpa pertimbangan kualifikasi. Inilah kemurahan pertama yang kita temukan dari Allah yang mengundang kita. Kalau mau ditanya meskipun kita ini hebat seperti apa, maka pertanyaannya yang paling gampang adalah, siapakah kamu itu di hadapan Tuhan? Maka disitulah kemudian kita tidak akan bisa menjawab apa-apa selain melihat bahwa kita semua adalah orang-orang yang karena inisiatif Tuhan mengundang kita untuk bisa bekerja di kebun anggurnya. Lalu kemurahan kedua adalah dibayar dengan cukup. Kemauan untuk menanggapi undangan dan siap untuk bekerja keras mendapatkan upah dari tuan rumah. Dan secara rohani mau dikatakan bahwa keselamatan kita adalah kemurahan hati Tuhan. Itulah keselamatan. Tuhan mau membayar kita yang mau bekerja. Allah tidak memperhitungkan lamanya bekerja, tetapi Ia hanya mau memperhitungkan tentang bekerja yang dengan setia. Oleh karena itu, menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan adalah bentuk ucapan syukur atas kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatanku menjadi ini atau itu. Karena sekali lagi ini adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan akan membuat dirinya makin ikhlas dan bergembira serta sekaligus menjadi murah hati sebagaimana Tuhan murah hati adanya.
Menjalankan hidup seturut aturan saja itu menjadi tidak cukup kalau demikian. Apabila tidak memiliki kemurahan hati. Maka dengan demikian, hanya dengan bermurah hati untuk memberikan diri sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan, apapun bentuk hidupnya, disitulah sebenarnya kita yang akan menerima kemurahan. Dan di sanalah yang ada hanyalah rasa bahagia yang sejati, bukan sukacita yang palsu. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, agar kita bisa melihat kesepakatan apa yang ada dalam hidup kita, kesepakatan dengan Tuhan tersebut. Lantas bagaimana kita menerima upah yang kita miliki? Apakah mulai menengok kanan dan kiri dan menjadi iri hati? Dan akhirnya dalam kesemuanya itu kita akan bisa menemukan ternyata Tuhan itu sungguh bermurah hati kepada kita semua. Sehingga apa yang kita ungkapkan dalam pelayanan, dalam bekerja di kebun anggur Tuhan, semata-mata sebagai sebuah ungkapan syukur. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini untuk kita semua. Tuhan memberkati.